Iya. Kalau renovasi. Jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua, ikhwan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segalanya nikmat yang menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memudahkan kepada setiap orang-orang kebaikan dalam amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-7 dari kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada bab yang ke-6 pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang makna tauhid dan bersyahadat kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya bab yang ke-7 disebutkan oleh Syekh Al-Mualliful Kitab, bab ke-7 memakai gelang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya adalah perbuatan syirik. Jadi dari judulnya saya sudah jelas, artinya sudah mulai masuk pada kesimpulan bahasan. Memakai gelang sejenisnya, ada gelang, ada cincin, mungkin juga ikat pinggang, atau mungkin air tertentu yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit, atau mungkin tulisan-tulisan yang terkadang nggak bisa difahami, harus dibawa kemana-mana sehingga itu menangkal mudarat, atau sejenis dengan ini, maka itu adalah perbuatan syirik yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38. Ini dalil yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," artinya katakanlah hai Muhammad. Maksudnya sampaikanlah kepada orang-orang musyrik. Jelaskan kepada mereka. Di sini ada fikih ilmu atau fikih pembahasan yang penting kita ambil. Kalimat qul, katakanlah ya Muhammad, ini berarti dakwah.
Artinya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syirik adalah ilmu yang harus disampaikan, nggak boleh disembunyikan, Pak. Karena ada sebagian orang atau sebagian dai sampaikan tentang tauhid secara rinci. Tapi ketika membahas tentang masalah syirik, dia jelaskan hanya kulit-kulit muslimin jangan melakukan dosa syirik, jangan sembah berhala. Kalau hanya sebatas ini yang disampaikan, umat sepakat, Pak. Orang akan sepakat. Dan orang tidak akan memprotes dai ini. Itulah. Jadi dalam tanda kutip, dai-nya cari aman sebenarnya. Tapi manakala dia menjelaskan bagaimana syirik itu terjadi, kemudian apa contoh-contohnya, bagaimana Nabi menyuruh seseorang untuk meninggalkan kubur dalam masalah ibadah, bagaimana Nabi melarang seseorang memakai cincin, memakai jimat. Kalau dijelaskan secara rinci, mungkin banyak orang yang tidak setuju dan benci kepada dai ini. Maka Allah sebutkan di sini, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada orang musyrik. Artinya ilmu harus disampaikan. "Afara'aitum," terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jadi tanyakan sama orang musyrik itu, ya Muhammad, tentang apa yang kalian seru kepada selain Allah, apa yang kalian sembah kepada selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan mudarat itu? Jadi Nabi mengajak mereka berpikir. Nabi berargumentasi dengan mereka. Karena biasanya Bapak Ibu, ikhwah, orang yang percaya kepada kesyirikan, akalnya itu sedang disumbat, Pak. Sedang nggak waras dia. Sedang hilang akal sehat. Maka Allah selalu mengatakan, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal, hai manusia? Jadi Nabi mengajak mereka untuk berargumentasi. Wahai para penyembah berhala, wahai para penyembah sapi, wahai para penyembah apa yang diseru kepada selain Allah, kalau seandainya Allah menginginkan kemudaratan untuk diriku, kata Nabi Muhammad, apakah berhala-berhala kalian bisa menghilangkannya? Atau jika Allah menghendaki untukku melimpahkan suatu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah? Ditanya lagi, kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan untukku, kalau Allah ingin memberikan keuntungan kepadaku, apakah berhala yang kalian sembah, apakah cincin yang kalian percaya, apakah angka keuntungan yang kalian yakini, itu bisa menghalangi rahmat yang turunnya dari Allah? Jadi ini nggak perlu dijawab. Ini dalam bahasa agama kita, yaitu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi orang sudah tahu jawabannya. Sama seperti firman Allah, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Apakah sama ya Muhammad orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mukmin dengan orang yang kafir? Nggak perlu dijawab. Tapi ini untuk menerangkan kepada mereka agar mereka berpikir. Agar mereka berpikir. Sehingga mereka kembali kepada fitrah mereka, menyembah hanya kepada Allah. Meminta hanya sama Allah. Kemudian Allah mengatakan, katakanlah ya Muhammad, qul hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang hak disembah hanya Allah. Itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Adapun makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maknanya apa? Yang pertama, aku beriman kepada risalah nubuwah, risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aku meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sempurna,
dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, sehingga aku tidak perlu mencari contoh selain contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang ketiga adalah aku berittiba sebagai bentuk bukti kecintaanku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat yang umum menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya berhala yang disembah atau apapun yang disembah kepada selain Allah tidak bisa mendatangkan yang namanya manfaat atau menghilangkan mudarat. Tidak bisa sama sekali. Baik, sekarang mulai kepada hadis yang khusus. Tadi dalil jamaah ini hadis yang khusus dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya. Nah, di sini kita ambil fikih juga ya. Kita ambil pemahaman atau ilmu di sini atau faedah. Nabi lihat orang pakai gelang dari kuningan. Kemudian Nabi bertanya. Di sini kata para ulama hadis, ini di antara adab dalam nasihat. Nabi nggak langsung ngomong, itu gelang kamu syirik ya? Lepasin itu gelang. Enggak. Nabi tanya dulu. Karena dari pertanyaan ini nanti, disitulah ulama bisa membedakan mana syirik besar, mana syirik kecil. Orang kalau percaya kepada jimat, percaya kepada cincin, atau semisalnya, ada dua kemungkinan. Jatuh kepada syirik besar, atau kepada syirik kecil. Nanti kita rincikan insya Allah. Kata Nabi kepada laki-laki ini, "Mahadhi, ini gelang apa?" Ditanya, "Ini gelang apa?" Kata laki-laki ini, "Minal wahinah." Ini gelang penangkal penyakit ya Rasulullah. Pakai gelang penangkal penyakit. Inzahha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan gelang itu. Lepaskan gelang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada diri. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan jika seandainya kamu mati dan masih memakai gelang itu di tubuhmu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini kalimat halus dari kamu masuk neraka jahanam dan tidak akan keluar selama-lamanya. Karena kalimat abadan, kata para ulama, itu lebih dahsyat dari azab neraka itu sendiri. Jadi kita kalau baca tentang masalah azab neraka, contoh misalnya, seorang yang punya kewajiban zakat, dia nggak tunaikan. Di antara hukumannya apa? Hartanya, dalam kitab Dhail Kitab wa Sunnah disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, menjadi ular besar. Yang akan bisa dalam neraka. Tapi berat semuanya. Namun kalimat abada, dia kekal dalam neraka, itu lebih berat daripada siksaan itu sendiri. Karena seberat apapun siksa dalam api neraka, ketika Allah keluarkan mereka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu nikmat yang paling besar. Sekecil apapun siksa dalam neraka, contoh Abu Thalib ya. Nabi memohon kepada Allah khusus untuk Abu Thalib dipasangkan azab yang paling ringan. Pakai terompah atau pakai sendal, kemudian selama-lamanya dalam neraka, maka tetap semua menjadi berat. Kalimat abadan ini memperberat siksaan api neraka. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan di sini ya, bahwasanya ada pertanyaan dari Nabi. Itu gelang kamu pakai kenapa? Nah, di sini pentingnya ya, kita ketika menasihati seseorang, terkadang kita perlu bertanya dulu. Walaupun mungkin kita sudah tahu dia ini melakukan kesyirikan, kita tahu. Tapi di antara adab dalam agama, tanya. Misalnya kita lihat teman kita bawa jimat, atau misalnya ada orang sekarang semacam kalung kesehatan lah. Ada batu ini, batu itulah katanya. Atau cincin yang katanya ada diisi dengan aura, Atau ini cincin udah dimandikan dengan
air 7 mata air misalnya, sehingga menjadi berkah dan seterusnya. Maka tanyakan, dipakai untuk apa? Dan ternyata sama. Rata-rata orang pakai kalung di masa sekarang alasannya menangkal penyakit atau menyembuhkan penyakit. Dari segi ilmiah nggak ada misalnya nih. Maka hal yang seperti ini juga tergolong termasuk jimat. Dan ini bagian dari kesyirikan. Dan contohnya banyak, bukan hanya ini. Bisa berbentuk ikat pinggang, bisa berbentuk tulisan tertentu, dibawa kemana-mana, atau misalnya berbentuk bawang putih, dikalungkan kepada bayi. Kalau orang Sumatera mengatakan supaya nggak dikejar palasi. Palasi itu kepala yang berjalan kemana-mana. Gitu. Jadi kalau ada bayi baru lahir, pasangkan itu. Pasangkan bawang putih. Ini semuanya kesyirikan, Bapak Ibu. Termasuk disebutkan Nabi di sini, ternyata kesyirikan itu paling banyak menimpa orang-orang ketika kesulitan. Contohnya di sini penyakit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya tidak ada penyakit kecuali datangnya dari Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi orang, Nabi mengatakan la ba'sa, tahurun insyaallah. Gak apa-apa ini penyakit sebagai penyembuh dosa atau pengampun dosa. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan dalam kitab Fathul Majid, salah satu orang terjatuh kepada jimat, gelang dan seterusnya karena faktor penyakit. Di berobat udah kemana-mana nggak sembuh. Apalagi misalnya penyakitnya itu yang memang katanya bisa sembuh dengan urut, misalnya. Ada sebagian orang, Pak, mungkin dia udah berobat, mungkin kakinya sakit atau mungkin pinggangnya sakit, berobat ke dukun, bukan dukun sih, ada tukang pijat yang rata-rata orang sembuh di situ. Subhanallah, Pak, orang patah saja itu di dokter berapa lama pengobatan? Walaupun ada ya pengobatan yang memang diurut, memang secara ilmunya ada sembuh dia. Tapi yang mengherankan, kalau ada tukang-tukang urut yang nggak ngapa-ngapain kita. Ada tukang pijat itu, kita berobat ke situ, dia hanya kasih, mungkin dia hanya pegang di situ. Masa sembuh hanya dipegang? Kemudian diberikan beberapa syarat biasanya. Misalnya harus makan ini, harus tinggalkan ini. Ini kalau nyata-nyata kesyirikan. Atau paling tidak kalau dia tidak menyuruh orang untuk meninggalkan syariat Allah, minimal diri dia. Maka rata-rata tukang-tukang urut yang dia tidak mengurut ya, dia hanya pegang, kemudian dia baca-baca doa-doa tertentu atau jambi-jambi tertentu dia baca, sembuh. Ini waspada. Biasanya dia bekerja sama dengan jin dan syaitan. Nah, akhir-akhir ini banyak pertanyaan muncul ya, berkaitan dengan apa yang merah itu? Pesulap merah. Pesulap merah. Banyak orang bilang ini pesulap merah bagus nih, membongkar kedok perdukunan. Ada dua sisi di sini. Pertama, satu sisi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, terkadang Allah membantu agama ini, mengangkat agama ini dengan orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Kadang-kadang ada orang-orang nggak ngerti dengan agama, dia ngomong sesuatu bermanfaat untuk agama kita. Contoh kayak inilah, pesulap merah. Dia membongkar kedua perdukunan, Pak. Dia mengatakan, nggak ada orang yang, saya belum pernah jumpa dengan orang kerjasama sama jin, belum pernah, kata dia. Tapi umumnya orang dukun itu dia permainan tangan. Menggandakan uang tapi permainan tangan. Atau ada box sulap tertentu, digoyang-goyang, keluar duit. Tipuan sebenarnya. Pada sisi ini benar. Berarti dia menjelaskan kepada orang, jangan ditipu oleh dukun. Tapi pada sisi lain, kita nggak boleh memungkiri bahwasanya sihir itu ada, Pak. Karena banyak orang nggak percaya sama dukun, akhirnya nggak percaya sama sihir. Padahal sihir itu bagian dari gaib. Seandainya sihir tidak ada, maka tidak mungkin Allah menurunkan dua surat, Al-Falaq dan An-Nas.
Surat itu turun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Nabi pernah disihir. Jadi kita melakukan pertengahan. Kita umat pertengahan. Kita tidak mendukung dan kita tidak membenarkan juga. Maknanya apa? Belajar tauhid yang benar. Selesai semua permasalahan. Itu yang pertama. Orang kalau sakit biasanya ingin cepat sembuh. Sehingga mencari alternatif yang terkadang itu adalah bagian dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, biasanya orang memakai jimat dan seterusnya mengharapkan yang namanya dunia di sini. Misalnya mau pemilihan DPR, mau pemilihan jabatan, laris Pak. Laris. Orang ingin dunia, ingin harta, ingin keuntungan datang ke dukun. Dan Nabi mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang saja kepada dukun, kemudian membenarkannya, dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad ini ya. Baik, di sini ulama rincikan dalam kitab Fathul Majid di syarahnya disebutkan orang percaya kepada cincin, jimat dan seterusnya bisa dia terjatuh kepada syirik akbar. Kalau dia meyakini cincin ini murni, satu-satunya yang memang mendatangkan manfaat dan mudarat. Artinya kalau saya pasang cincin, Allah nggak berhak ngapa-ngapain. Allah nggak mampu mendatangkan keburukan untuk saya. Atau kalau saya pasang cincin, tidak ada satupun yang bisa menghalangi keuntungan yang datang dari cincin ini. Ini syirik akbar. Meniadakan Allah sama sekali. Kemudian jenis yang kedua, termasuk kesyirikan kecil. Tapi ingat, namanya yang kecil, Pak. Syirik kecil namanya kecil memang. Tapi dia lebih besar dosanya di sisi Allah dari semua dosa-dosa besar yang lain. Syirik kecil, itu memang namanya syirik kecil. Tapi dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, tetap ini lebih dibenci oleh Allah. Contoh, orang yang bersumpah kepada selain Allah, ulama menyebutkan sebagian ini kesyirikan kecil. Misal dia mengatakan, demi ayahku, atau demi kehormatanku, dia bilang. Dia nggak pakai demi Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dosa ini lebih besar daripada zina dan bersumpah kepada selain Allah. Termasuk di sini ada orang pasang cincin, tapi dia mengatakan ini hanya sebab saja. Ini hanya sebab datangnya pertolongan Allah. Jadi saya pasang cincin ini, Ustaz, hanya sebab saja. Saya tetap yakin yang mendatangkan rezeki Allah, yang mengobati penyakit Allah. Tapi saya pasang cincin hanya sebagai perantara. Maka sebagian ulama mengatakan ini kesyirikan kecil, tapi tetap berbahaya karena berpotensi membuat dia jatuh kepada syirik akbar. Dan sebagian menyebutkan semuanya syirik akbar. Ini sebagian ulama sangat tegas. Kenapa? Karena tidak ada kesyirikan yang remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah semua syirik itu sesuatu yang hina. Karena hak Allah dikembalikan kepada makhluk. Jadi itu dia, kita pahami bahwasanya hati-hati dengan kepercayaan yang seperti ini. Baik, kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah ya, disebutkan di footnote di 24, ayat Al-Qur'an dan hadis lebih baik ditinggalkan karena tidak ada dasarnya dari syara. Bahkan hadis yang melarangnya bersifat umum. Tidak seperti halnya ruqyah, ada hadis yang lain yang menyebutkan, yang membolehkan. Di samping itu apabila dibiarkan atau diperbolehkan akan membuka peluang untuk menggunakan tamimah yang haram. Jadi di sini tamimah termasuk Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an yang diniatkan sebagai jimat. Maka ulama lebih cenderung mengatakan kalau jimat jelas haram. Bagaimana kalau Al-Quran yang digantung atau hadis yang dibawa kemana-mana, tapi meyakini Al-Quran ini akan menyelamatkan kita, tapi nggak dibaca. Ini juga sesuatu yang dilarang, nggak boleh. Misalnya antum punya mushaf nih, antum waktu umrah dikasih mushaf, apalagi dikasih di depan makam Rasul misalnya. Oh itu lebih keramat lagi Pak.
Ustaz, banyak orang berziarah ke makam Rasul, nggak dikasih mushaf, Ustaz. Tiba-tiba saya waktu ziarah, ada orang berjubah putih ngasih. Adalah petugas, Pak, ngasih misalnya. Orang Indonesia kan senang gitu, Pak. Senang diistimewakan daripada yang lain. Padahal nggak ada perbedaan. Dikasih dia mushaf. Akhirnya karena dia senang, merasa istimewa, ada keutamaan, mushafnya disampul rapi. Terus dipasangin gantungan, dipasang sama dia di leher. Kemana-mana dia bawa. Tapi nggak pernah dibaca. Ini sama seperti tamimah. Sama seperti kaligrafi juga. Walaupun tidak digantung di leher, tapi digantung di rumah. Ditempel. Kalau kita meyakini kaligrafi itu mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, kita jatuh kepada kesyirikan. Nggak boleh sama sekali. Dan masjid Nabi itu tidak ada kaligrafinya. Apalagi ada Allah, Rasul, sejajar lagi itu. Menggantungnya aja udah salah, apalagi mensejajarkannya. Itu lafaz Allah aja, Pak, tidak ada disyariatkan digantung. Apalagi orang punya restoran digantungin foto, ini foto Kiai Haji zaman kapan gitu. Ada tuh Pak di rumah-rumah makan Padang itu sering. Ada foto khas saya lihat ya. Datang ke rumah makan Padang ini ada foto itu. Kesini lagi itu juga fotonya Pak. Mereka merasa ada berkah kalau memasang foto-foto itu. Ini berbahaya Bapak Ibu. Dan Allah sebutkan dan Nabi sebutkan di sini, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau hal yang seperti tadi, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Pasang tamimah, gantung jinat, Allah tidak akan kabulkan permohonan kita. Artinya kalau ada orang pasang tamimah, kemudian terkabulkan keinginannya, jangan dia salah faham. Harusnya dia ngerti, Allah nggak kabulkan sebenarnya keinginan dia. Dan kalau ada orang berbuat syirik, kemudian dosanya terus, kemudian dia dikabulkan semua keinginannya, ini justru adalah istidraj. Percaya sama dukun, percaya dengan cincin, kemudian meminta kepada kuburan, ziarah ke makam ini, ziarah ke makam itu, menganggap ada masjid yang lebih afdal dari 3 masjid, nggak boleh juga. Allah akan menggantungkan hatinya kepada makhluk tadi. Dan dia akan dikabulkan keinginannya. Makanya iktikaf Bapak Ibu, nanti ada pembahasan masjid tapi saya singgung sedikit di sini. Iktikaf dimanapun pahalanya sama. Kecuali di tiga masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh meniatkan untuk pergi melihat sebuah masjid. Khusus nggak boleh. Wisata religi, mengunjungi masjid ini. Karena ada keyakinan tertentu, nggak boleh. Kata Nabi, tidak boleh meniatkan safar. Kecuali untuk 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Boleh. Saya nabung, misalnya, Ustaz saya pengen nabung. Saya ingin ziarah ke Masjidil Haram. Boleh. Karena dibolehkan sama Nabi. Atau orang menabung, kemudian dia ingin berziarah ke Madinah. Ada syariatnya. Atau berziarah yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau kemudian ziarah ke makam ini, ziarah ke masjid ini, kemudian muncul lagi keyakinan ini masjid lebih afdal daripada masjid yang lain. Ini berbahaya. Ini hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Masjid Istiqlal sama musola dekat rumah antum itu sama. Namanya aja musola. Apa arti musola? Tempat sholat. Apa arti masjid? Tempat sujud. Sama aja. Cuma di Indonesia kadang dibedakan, atau sebagian ulama membedakan kalau musola lebih kecil dan tidak ditegakkan sholat Jumat misalnya. Tapi umumnya sama. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengistimewakanku, tidak memberikan satu hal ini kecuali hanya kepadaku dan tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Ju'ilat ardu masjidan. Allah telah menjadikan semua di bumi ini masjid. Artinya tempat sholat. Boleh kita sholat di situ. Suci. Kecuali
kuburan dan WC. Ya, kuburan dan WC. Baik, yang pertama, hukuman bagi orang yang berbuat kesyirikan ini tidak dikabulkan keinginan. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man ta'allaqa wada'ah, fala wada'allahu lahu." Wa fi riwayah, "Man ta'allaqa tamimah faqad asyrak." Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, apa itu wada'ah? Sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, dapat digunakan sebagai penangkal penyakit, termasuk dalam pengertian ini adalah jimat. Jadi semuanya namanya wada'ah, walaupun mungkin nggak berasal dari laut. Intinya sesuatu yang diistimewakan lebih dari kadarnya dan mengambil hak Allah di situ, maka itu adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hukumannya untuk orang yang berbuat kesyirikan. Dia akan digantungkan kepada sesuatu itu. Makanya Bapak Ibu, orang kalau ingin taubat dari jimat itu susah, Pak. Kecuali dia benar-benar taubat sama Allah. Karena dia dihukum dengan ketergantungan hati. Selama ini mungkin 5 tahun kemana-mana bawa jimat. Selalu merasa, saya nggak tabrakan karena bawa jimat. Ternyata saya dapat bonus di kantor karena bawa jimat. Ternyata urusan dimudahkan karena bawa jimat. 5 tahun begitu terus. Atau mungkin selama 5 tahun pernah ketinggalan jimatnya di rumah. Akhirnya mungkin dia kecelakaan di jalan. Dikembalikan lagi hatinya tuh. Gara-gara ketinggalan jimat. Padahal dia nggak hati-hati, Pak, bawa mobil. Banyak orang kayak gitu loh, Pak. Jadi dia dihukum dengan ketergantungan kepada jimat. Dan itu alangkah tersiksanya. Makanya kalau orang ingin taubat dari ini, pertama dia buang semua itu. Kemudian yang kedua, dia minta kepada Allah agar hatinya dikokohkan di atas tauhid. Kalau enggak susah meninggalkan kebiasaan pada sesuatu yang sudah diyakini mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Baik, kemudian juga hadis Imam Ahmad, man ta'allaqa afwan. Kemudian hadis Ibnu Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Jadi mayoritas orang itu nggak beriman sama Allah. Iman yang dimaksud apa? Murni dari syirik. Mungkin banyak orang yang Islam, banyak orang Muslim. Mungkin dia sujud dan rukuk juga. Tapi orang Muslim yang benar-benar tauhidnya bersih, hatinya bergantung sama Allah. Kalau dapat penyakit, minta tolongnya sama Allah. Kalau dapat penyakit, dia berdoa, "A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Sedikit. Dan Allah sebutkan, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sebenarnya ahlu tauhid itu sedikit, Pak. Ini besok nih di Pariaman, di kampung istri saya, Pariaman, 10 Muharram, Pak. Ada sembelih apa gitu, peringatan apa gitu. Udah sama kayak orang Syiah 10 Muharram. Orang Syiah 10 Muharram ngapain, Ikhwan? Hari Karbala. Memperingati siapa? Kematiannya Husain bin Ali. Sedikit kita singgung. Kenapa mereka jatuh kepada perbuatan ini? Dari segi perbuatannya sudah salah. Pertama, mereka menyakiti diri mereka sendiri. Semakin banyak darah yang ditumpahkan di hari itu menunjukkan mereka orang-orang yang mencintai Husain. Ini berseberangan dengan sifat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul kalau mereka ditimpa musibah, kesedihan, mereka meminta Allah. Bisa diri. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak kecil-kecil dipukul-pukul kepalanya sampai berdarah-darah. Semakin banyak darahnya, semakin afdal. Bayangin itu. Itu yang kedua. Yang ketiga bantahannya apa? Mereka memperingati kematiannya Husain. Husain dibunuh, Husain disiksa. Ali matinya dibunuh nggak? Dibunuh.
Ali lebih afdal daripada Husain. Kenapa nggak diperingati juga? Kemudian Utsman mati juga terbunuh. Kenapa mereka nggak memperingati kematian Utsman aja? Dan Utsman lebih afdal daripada Ali dan Husain. Utsman meninggal dunia dalam kondisi terbunuh. Kemudian Umar bin Khattab meninggal juga terbunuh. Di sholat subuh ditusuk oleh orang Majusi. Walaupun tidak langsung meninggal, Pak, ya. Itu kekuatan Umar. Tidak langsung meninggal. Beberapa hari setelah itu ada yang menyebutkan 2 hari, ada yang menyebutkan beberapa saat. Umar bertanya, apakah manusia sudah sholat? Itu satu. Ditusuk masih sempat nanya, apakah orang-orang sudah sholat? Yang kedua kata Umar, siapa yang menusukku? Ternyata orang Majusi. Dan Umar memuji Allah, segala puji bagi Allah, yang membenciku adalah orang munafik, Majusi. Artinya Umar bahagia. Ternyata yang menusuk dia bukan orang yang beriman. Jadi wajar udah. Kalau yang menusuk orang munafik, orang Majusi, Umar nggak bersedih. Umar bersyukur kepada Allah yang menusuknya adalah musuhnya Allah. Umar pun meninggal dunia ditusuk. Tapi kenapa orang Syiah tidak memperingati kematiannya? Kematiannya Umar. Bahkan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sama ya, 10 bagian tempat menjadi praktek kesyirikan juga. Ada lagi mengatakan mempersembahkan kepada laut. Sebagian orang kalau bangun jembatan potong sapi dulu, Pak. Kepalanya ditanam di bawah. Dan itu orang-orang yang belajar kemana-mana. Maka para ulama sebutkan orang yang berbuat syirik ini itu kena siapa aja. Orang pintar kena dari segi dunia, orang bodoh juga kena. Buktinya masih banyak arsitek-arsitek takut meletakkan angka 13. Kemudian mungkin kalau sudah melakukan sebuah perusahaan dibangun, jembatan, seterusnya, sembelih. Sebagian orang bersedekah untuk bumi, supaya bumi tidak gempa. Sedekah untuk bumi, Pak. Tetangga lapar nggak dikasih makan. Sedekahnya untuk bumi. Bumi nggak perlu disedekahkan, ikhwan. Karena bumi dijaga oleh Allah. Bahkan makhluk ini semua mereka bertauhid kepada Allah. Illa an tafqahuna tasbihahum, kata Allah dalam surah Al-Isra. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard illa an tafqahuna tasbihahum. Semua yang di langit dan di bumi mereka bertasbih kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka bertasbih, berbicara. Disebutkan dalam sebuah riwayat, matahari. Ini riwayat yang sahih ya. Matahari itu sebelum dia terbit, dia menghadap kepada Allah. Dan dia bertanya, kemana saya terbit ya Allah? Allah mengatakan terbitlah di mana? Timur barat? Timur. Timur. Kemudian nanti ketika dia juga tanya sama Allah, kemana saya tenggelam? Tenggelam ke barat. Begitu setiap hari. Sampai nanti pada suatu masa, ketika matahari bertanya kepada Allah, kemana aku terbit? Allah mengatakan terbitlah di barat. Sudah terjadinya hari kiamat. Datang loh masa itu. Sekarang masih diatur oleh Allah. Wasakhkhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Matahari dan bulan mereka berada pada peredarannya, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada kandungan bab. Yang pertama, larangan keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti tersebut. Jadi gelang mau benang apapun lah, ini semua bagian dari kesyirikan. Termasuk juga keyakinan sebagian orang. Kalau orang hamil nggak boleh lewat di belakang dia, macam-macam. Nanti anaknya bunting. Kalau sudah 7 bulan harus ada acara tertentu lagi, nggak ada. Sebagian wanita juga kalau masa haid datang nggak boleh gunting kuku di malam hari. Ini semua nggak benar. Dan yang anehnya, bulan Muharram ini kan bulan mulia.
Syahrullah, Allah sebutkan satu-satunya ada kalimat Allah, Syahrullah al-Muharram. Ramadan nggak dikatakan Syahrullah. Tapi satu-satunya Allah khususkan Muharram dengan nama Syahrullah, bulannya Allah. Tapi ada orang mengatakan bulan Syura, bulan siang. Allah mengatakan ini bulan mulia, dia mengatakan bulan siang. Inilah ya, bagaimana adat istiadat, keyakinan-keyakinan nenek moyang ternyata banyak yang menyimpang dari ajaran agama kita sendiri. Harus kita mengutamakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua dikatakan kepada para sahabat tadi, apabila mati sedangkan gelap atau masih melekat pada tubuhnya, maka ia tidak akan beruntung selamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa itu lebih berat daripada dosa besar. Percaya sama cincin orang lebih berbahaya. Cuman sekarang kita hidup di masa definisi tidak berbuat syirik kepada Allah dan berbuat. Sekarang berubah, Pak. Yang namanya orang percaya sama jimat, sama cincin Allah. Dan ingat Bapak yang dirahmati Allah, ketakutan kita jatuh kepada dosa syirik harus lebih besar daripada ketakutan kita jatuh kepada riba, jatuh kepada zina dan seterusnya. Jadi jangan kita terlalu pede. Saya nggak mungkin lah. Saya nggak mungkin datang ke dukun, Ustaz, udah nggak zaman sekarang. Belum tentu, Pak. Kita ngomong gini bisa. Kita nggak tahu masa depan kita. Bukankah ada orang yang tadinya langkah kakinya satu jengkal lagi masuk surga, namun ternyata di akhir hayatnya su'ul khatimah. Jadi jangan merasa diri kita akan selamat dari syirik. Kita nggak tahu. Mungkin kita diuji dengan penyakit, sehingga ada tawaran-tawaran kesyirikan kepada kita nggak tahu. Makanya doa Nabi Ibrahim tidak berhenti kepada Allah. Wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah asnam, berhala-berhala atau hal-hal yang semisal dengan itu. Baik, kemudian yang ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan tidak tahu. Ini dari hadis tadi, ya, dari hadis yang laki-laki tadi yang memakai cincin atau gelang dari kuningan. Disebutkan dalam riwayat lain, laki-laki ini nggak tahu nih, sehingga dia pakai. Maka dalam riwayat lain juga disebutkan ada salah seorang sahabat juga memakai hal yang sama, kemudian bukan disuruh lepas sama Nabi, tapi dilempar sama Nabi cincinnya. Dilempar sama Nabi. Terus setelah dilempar sama Nabi, dia taubat. Tapi cincinnya nggak diambil sama sahabat yang mulia ini. Karena dari emas dan seterusnya. Ini hadis berbicara masalah larangan memakai emas bagi laki-laki. Jadi bukan bahasa syirik, tapi bahasa emas dilarang. Tapi ada poinnya di sini. Kata orang-orang, wahai fulan, kenapa nggak ambil itu cincin emasnya, nanti jual. Kamu dapat duit, kamu taubat sama Allah. Apa kata laki-laki ini? Demi Allah, sesuatu yang pernah dibuang sama Nabi, saya tidak akan pernah ambil selama-lamanya. Artinya apa? Sesuatu yang dibenci oleh Rasul dari perbuatanku, aku nggak akan pernah mengambil manfaat dari itu. Itu cincin emas yang dia pakai sebagai laki-laki. Kan nggak boleh laki-laki pakai cincin emas. Dibuang sama Nabi. Apalagi cincin bukan emas, Pak. Kuningan. Ini sebagai ada auranya, ada kekuatannya. Maka itu selamatkan diri kita, keluarga kita, Bapak Ibu. Mungkin kita selamat sekarang dari kesyirikan. Belum tentu keluarga kita. Istri kita, anak-anak kita, dan termasuk dilarang oleh para ulama di masa sekarang menonton acara-acara kesyirikan. Itu sama kayak kita datang ke dukun, Pak. Sama loh. Cuman bedanya sekarang dukunnya di syuting. Kita datang kepada dukun ngapain?
tanya ini, tanya itu. Acara perdukunan di TV persis kayak gitu. Cuman kita nggak datang, tapi kita nonton. Sama menghadirkan diri di situ. Maka tinggalkan semua hal-hal yang seperti ini ya. Baik, kemudian tadi jelas ya. Jadi bagi orang yang tidak tahu maka tidak ada uzur bagi dia dalam pembahasan kitab ini. Kemudian gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk menangkal atau mengusir suatu penyakit. Bahkan dia bisa mendatangkan bahaya seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian juga bahasan-bahasan yang lain, bab-bab yang lain atau kandungan yang lain sudah kita jelaskan kurang lebih, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang terakhir di poin yang 11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan. Semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, dan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan, semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada diri. Ini dua keinginannya dan tidak dibuat jiwanya tenang. Jiwanya gelisah terus. Jiwanya selalu gelisah. Ustaz, tapi ada loh Ustaz dukun jiwanya tenang terus Ustaz. Tiap hari baca jimat, tapi dia nggak gelisah. Berarti sudah tidak normal. Udah keluar dari fitrah hamba Allah. Hamba Allah kalau berbuat syirik, gelisah. Datang ke dukun, gelisah. Berbuat dosa, gelisah. Itu hamba Allah yang masih diinginkan kebaikan oleh Allah. Tapi kalau ada hamba Allah berbuat syirik, berbuat dosa, justru tenang-tenang aja, ini hukuman yang paling berat dari Allah. Agar dia terus menyimpang dari kebaikan. Tapi ada yang lebih parah lagi, Pak. Ustadz, saya kalau nggak berbuat dosa, nggak tenang hati. Nah, itu lebih parah. Nah, ini paling parah. Itu yang paling parah. Saya kalau nggak bohong satu hari, nggak enak rasanya Ustadz. Nah, ini paling parah. Dia mendapatkan ketenangan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita membahasnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Walaupun kita tidak merincikan secara rincian yang luas, tapi karena keterbatasan waktu kita, minimal kita dapat poin-poin besar yang itu merupakan asas dalam fondasi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Pindah kontrakan yang raja. Pindah kontrakan terus Ada raja. oh raja. Gimana Ya. cara hilangkan membuangnya? Kemarin saya bilang Pak, tapi sambil baca ayat-ayat apa? Ya. Ranjanya di mana? Di rumahnya itu. Iya, jadi enggak. Jadi dia pindah terus. Nggak sengaja di topang angin itu ada. Oh, baik. Ya. Gimana cara menghilang membuang? Ya. Baik, yang pertama, sampaikan kepada dia bahwasanya inna kaidas syaitan kana dhaifan. Sesungguhnya perbuatan syaitan, perbuatan jin itu lemah sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan perbuatan ruqyah atau mungkin membaca Al-Quran, punya hati yang kuat dulu. Kita saja ada jimat, jangan takut. Tapi kita hanya takut terjatuh ke dalamnya, bukan takut efek dari situ. Banyak orang udah takut duluan, Pak. Ada jimat nih. Jangan-jangan banyak jinnya di rumah nih, banyak setannya nih. Akhirnya nggak mau kontrak, nggak mau pindah ke situ. Pertama, hati kita harus kuat. Allah mengatakan sesungguhnya setan itu lemah di budayanya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir lebih lemah daripada al-ankabut, sarang laba-laba. Tetapi makanya setan membuat kita takut dulu. Dalam hadis sahih disebutkan, kalau setan ingin menggoda manusia, dia buat orang itu takut dulu. Makanya biasanya setan muncul di tempat-tempat gelap, suara-suara aneh. Kan dengan suara-suara yang aneh biasanya. Ada suara-suara aneh. Sehingga kita ketakutan. Kalau kita sudah takut, kata Nabi, dia membesar. Tapi kalau kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia mengecil, sekecil semut. Lemah. Itu pertama. Tanamkan tauhid di hati orang tersebut. Kemudian yang kedua, iya. Jadi rancongnya dibuat. Kemudian dia perbanyak baca ayat kursi di rumahnya. Dia perbanyak membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Dia lazimi zikir pagi petang. Tapi dia baca.
Ya, tapi dia baca, bukan dia setel kaset, dia baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia memperbanyak sholat sunnah di tempat-tempat sudut-sudut rumahnya. Ini kata sebagian para ulama. Jadi sholat sunnah di rumah itu kalau bisa beda-beda tempat. Terkadang di kamar kita, terkadang mungkin di dapur, tapi kondisi yang bagus ya. Terkadang mungkin di ruang tamu, agar kita memastikan semua rumah kita ini dipakai tempat sujud. Bukan seperti kuburan. Nah, tapi ada yang anehnya, Pak. Ini subuhan dari sebagian orang yang ustaz. Kita kan nggak boleh, Ustaz, jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya apa? Kita kan harus sholat sunnah di rumah. Afdalnya iya. Ustaz, istri saya sedang haid. Haidnya itu kadang-kadang lebih dari 10 hari. Sementara saya rutin ke masjid, Ustaz. Sholat sunnah juga di masjid. Boleh nggak saya sholat wajib di rumah, supaya rumah ini nggak seperti kuburan, Ustaz? Tetap, itu sholat di masjid, laki-laki di masjid. Sholat sunnahnya baru di rumah. Makanya pilih-pilih tempat. Terkadang di ruang tamu, ruang TV, itu kita sebar. Ya. Itu lebih bagus untuk menghilangkan juga mudarat di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini marak kalung gelang kesehatan dan lupa dipakai jadi tidak pede khawatir sakit. Apakah itu kesyirikan? Syukran Ustaz. Nah, udah kena ini, Pak. Ini udah kena memang. Kata Nabi mengatakan apa? Di antara hukuman bagi orang yang melakukan tamimah, dia akan dibuat lemah. Ketergantungan jadinya. Kalau orang ketergantungan sama obat ilmiah, Pak. Kata dokter, minum ini sehari 3 kali. Dia minta sama Allah kesembuhan. Tapi karena ada sisi ilmiahnya, boleh dia minum obat. Maka sebagian orang harus minum obat setiap hari, ya. Itu ikhtiar. Tapi kalau ketergantungan pada sesuatu yang tidak ilmiah, sama benang, sama cincin, gak ilmiah. Dari mana? Asal-usul gak jelas. Nah, ini bukan sudah kena, tapi dia sudah masuk ke dalam kesyirikan. Karena apa? Ahlu tauhid tidak pernah diberikan hukuman yang seperti ini. Ahlu tauhid pasti bawa jimat, nggak bawa jimat, tak ada masalah. Jadi mereka tenang kemanapun. Karena mereka selalu berzikir kepada Allah, menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah. Ahlu syirik butuh kepada benda-benda yang kayak gini. Maka dia harus bertaubat kepada Allah. Kalau muncul rasa takut itu, dia beristighfar, dia baca tentang ilmu tauhid, dia baca tentang kebesaran Allah, sehingga itu membuat dia tidak mengharapkan sesuatu sedikit pun kepada makhluk. Baca kebesaran Allah. Kenapa ada orang tergantung sama manusia? Ada orang begitu takut sama bosnya misalnya, bergantung sama bosnya, sehingga apapun kata bosnya, oke, siap. Walaupun terkadang maksiat yang disuruh sama bosnya. Karena dia yakin bosnya punya apa yang dia inginkan. Kan itu sebenarnya. Budak takut kepada majikan karena dia tahu si budak ini butuh sama majikan. Nah sekarang kita baca tentang kehebatan Allah. Baca kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Sehingga kita benar-benar menggantungkan semua Allah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampaikan ini kepada keluarga antum yang mungkin tidak semua orang mengikuti kajian tauhid. Mungkin istri kita tidak mengikuti, mungkin anak kita belum paham, sampaikan. Berjumpa kepada siapapun, awal yang kita ingatkan tentang tauhid dan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa?